Manobagama dhamma manusetha mano maya manasa padot hena bahasatiwa karotiwa tato nang dukhaman weti cakang wawahato padang. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Kisah Cakupalatera. Suatu hari, Cakupalatera berkunjung ke wihara Jetawana untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Malamnya, saat melakukan meditasi, yaitu meditasi jalan kaki, Sang Tera tanpa sengaja menginjak banyak serangga, sehingga serangga-serangga tersebut mati. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali serombongan biku yang mendengar kedatangan Sang Tera bermaksud mengunjunginya. Di tengah jalan, di dekat tempat Sang Tera menginap, mereka melihat banyak serangga yang mati. "Ih, mengapa banyak serangga yang mati di sini?" seru seorang biku. "Ah, jangan-jangan celetuk yang lain." "Jangan-jangan apa?" "Beberapa biku, jangan-jangan ini perbuatan Sang Tera," jawabnya. "Kok bisa begitu?" tanya yang lain lagi. "Begini, sebelum Sang Tera berdiam di sini, tak ada kejadian seperti ini. Mungkin Sang Tera terganggu oleh serangga-serangga itu. Karena jengkelnya, ia membunuhnya. Itu berarti ia melanggar winaya. Maka perlu kita laporkan kepada Sang Buddha," seru beberapa biku. "Benar, mari kita laporkan kepada Sang Buddha bahwa Cakupalatera telah melanggar winaya," timpal sebagian besar dari biku tersebut. Alih-alih dari mengunjungi Sang Tera, para biku itu berubah haluan, berbondong-bondong menghadang Sang Buddha untuk melaporkan temuan mereka bahwa Cakupalatera telah melanggar winaya.
Mendengar laporan para biku, Sang Buddha bertanya, "Para Bante, apakah kalian telah melihat sendiri pembunuhan itu?" "Tidak, Bante," jawab mereka serempak. Sang Buddha kemudian menjawab, "Kalian tidak melihatnya. Demikian pula Cakupalatera juga tidak melihat serangga-serangga itu. Karena matanya buta. Selain itu, Cakupalatera telah mencapai kesucian arahat. Ia tidak akan mempunyai kehendak untuk membunuh. Bagaimana seorang yang telah mencapai arahat tetapi matanya buta?" tanya beberapa biku. Maka Sang Buddha menceritakan kisah di bawah ini. Pada kehidupan lampau, Cakupala pernah terlahir sebagai seorang tabib yang handal. Suatu ketika, datang seorang wanita miskin. "Tuan, tolong sembuhkanlah penyakit mata saya ini. Karena miskin, saya tak bisa membayar pertolongan Tuan dengan uang. Tetapi apabila sembuh, saya berjanji dengan anak-anak saya akan menjadi pembantu Tuan," pinta wanita itu. Permintaan itu disanggupi oleh sang tabib. Perlahan-lahan, penyakit mata yang parah itu mulai sembuh. Sebaliknya, wanita itu menjadi ketakutan. Apabila penyakit matanya sembuh, ia dan anak-anaknya akan terikat menjadi pembantu tabib itu. Dengan marah-marah ia berbohong kepada sang tabib bahwa sakit matanya bukannya sembuh, malahan bertambah parah. Setelah diperiksa dengan cermat, sang tabib tahu bahwa wanita miskin itu telah berbohong kepadanya. Tabib itu menjadi tersinggung dan marah, tetapi tidak diperlihatkan kepada wanita itu. "Oh, kalau begitu akan kuganti obatmu," demikian jawabnya. "Nantikan pembalasanku," serupa dalam hati. Benar. Akhirnya wanita itu menjadi buta total karena pembalasan sang tabib. Sebagai akibat dari perbuatan jahatnya, tabib itu telah kehilangan penglihatannya pada banyak kehidupan selanjutnya. Mengakhiri ceritanya, Sang Buddha kemudian membabarkan syair di bawah ini, yaitu pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda berdati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Pada saat khotbah Dhamma itu berakhir, di antara para biku yang hadir, ada yang terbuka matanya. Mata batinnya dan mencapai tingkat kesucian arahat dengan mempunyai kemampuan batin analitis, yaitu pandangan terang. Pati Sampida. Terima kasih. Namo Buddhaya.